Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka dengan NPM 2140402080 dari lokal B2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi diskriminasi harga yang merupakan tugas dari mata kuliah Mikroekonomi 1 dengan dosen pengampu Ibu Charitin Devi SEMSC. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian diskriminasi harga. Diskriminasi harga atau price discrimination adalah suatu kebijakan di mana penjual membebankan harga yang berbeda untuk suatu produk, baik itu berupa barang ataupun jasa yang sama, pada konsumen yang berbeda ataupun pada pasar yang berbeda pula. Tujuan pokok diskriminasi harga adalah untuk menaikkan jumlah keuntungan yang optimal. Diskriminasi harga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, criticality of service, yang kedua, pengembangan dari service customization, yang ketiga, elastisitas permintaan, yang keempat, karakteristik jasa, sifat pasar yang dilayani, dan persaingan. Selanjutnya, syarat-syarat diskriminasi harga. Yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar yang lainnya. Yang kedua, sifat barang ataupun jasa itu memungkinkan untuk dilakukannya diskriminasi harga. Yang ketiga, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di setiap pasar harus berbeda. Yang keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan. Dan yang terakhir adalah produsen dapat mengeksploitasi sikap tidak rasionalisme dari konsumen. Jenis-jenis diskriminasi harga. Yang pertama, diskriminasi tingkat pertama. Satu produsen menjual barang ataupun jasa dengan harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh setiap konsumennya. Hal ini memungkinkan para penjual untuk memperoleh pendapatan yang setinggi mungkin. Yang kedua, ada diskriminasi tingkat kedua. Maksudnya adalah harga barang ataupun jasa bervariasi tergantung pada kuantitas barang ataupun jasa yang telah dibeli oleh para konsumen. Jadi, konsumen yang membeli dalam jumlah yang besar ataupun dalam jumlah yang banyak akan mendapatkan diskon ataupun akan mendapatkan harga yang lebih murah dari harga yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah diskriminasi tingkat ketiga. Maksudnya, harga bervariasi berdasarkan karakteristik kelompok konsumen dari berbagai segmen berdasarkan variabel geografis ataupun variabel non-volume. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian dari diskriminasi harga. Yang pertama, keuntungan diskriminasi harga ada 4, yaitu peningkatan pendapatan, yang kedua, peningkatan layanan konsumen, yang ketiga, memberikan keuntungan pada konsumen itu sendiri, dan yang keempat adalah mengelola permintaan konsumen. Sedangkan kerugian dari diskriminasi harga diantaranya yang pertama, harga yang terlalu tinggi untuk beberapa konsumen, yang kedua, surplus konsumen menurun, yang ketiga, ketidakadilan bagi para konsumen, dan yang keempat adalah biaya administrasi yang mahal. Penerapan diskriminasi harga. Yang pertama, penerapan pada industri transportasi. Transportasi merupakan industri yang paling besar dalam hal menerapkan diskriminasi harga. Seluruh jenis transportasi, baik itu transportasi darat, transportasi laut, ataupun transportasi udara, menerapkan tarif yang berbeda-beda. Perbedaan harga ini berdasarkan pada berbagai hal, seperti perbedaan kelas, perbedaan jadwal keberangkatan, bahkan perbedaan usia. Yang kedua adalah harga retail. Pihak produsen bisa menjual produknya pada satu perusahaan retail yang sama pada beberapa daerah secara bersamaan. Perbedaan harga di dalamnya hanya berdasarkan pada berapa banyak jumlah produk yang dibeli masyarakat di daerah tersebut. Yang ketiga, kupon. Memberikan kupon adalah cara produsen agar bisa membedakan konsumen mana yang lebih sensitif pada harga dan mana yang tidak. Konsumen yang mengumpulkan kupon tiap hari itu merupakan konsumen yang akan sensitif terhadap harga, sehingga pihak produsen bisa menarik harga yang lebih tinggi untuk mereka yang tidak sensitif terhadap harga. Dan yang terakhir adalah harga premium. Harga premium ditetapkan pada suatu produk, artinya produsen mengeluarkan biaya marginal yang lebih tinggi untuk produk tersebut bila dibandingkan dengan produk lainnya.
Dan terakhir kita akan membahas mengenai diskriminasi harga internasional atau yang biasa disebut sebagai dumping. Dumping sendiri merupakan diskriminasi harga yang dilakukan secara internasional yang dilakukan dengan menjual suatu produk di luar negeri dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Adapun jenis-jenis dumping, yang pertama, persistent dumping adalah kecenderungan memonopoli yang berkelanjutan dari suatu perusahaan di pasar domestik untuk memperoleh laba maksimum dengan menetapkan harga yang lebih tinggi daripada di luar negeri. Yang kedua, predatory dumping, yang merupakan tindakan perusahaan untuk menjual barangnya di luar negeri dengan harga yang lebih murah tetapi temporer. Dan yang terakhir adalah sporadic dumping, yang merupakan tindakan perusahaan dalam menjual produknya di luar negeri dengan harga yang lebih murah secara sporadis dibandingkan harga di dalam negeri karena adanya surplus produksi di dalam negeri. Sekian penjelasan saya mengenai materi diskriminasi harga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.